Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Materi Matematika SMP kelas 8 semester genap atau semester 2. Ini materi yang mengasyikkan. Ya, kita jumpa lagi dengan Pak Cipto di channel Matematika Gembira. Kenapa kita harus belajar Pitagoras? Teorema Pitagoras sesuai dengan namanya, teorema Pitagoras ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika Pitagoras ribuan tahun yang lalu. Dengan ilmunya ternyata sampai sekarang, ilmu yang kalau kita bisa bilang kuno, tapi sampai sekarang masih berlaku. Nah, ini memotivasi kita untuk berkarya, membuahkan hasil, sehingga nanti di zaman-zaman berikutnya bisa memberikan manfaat kepada generasi-generasi penerus. Kapan teorema Pitagoras berlaku? Ya, teorema Pitagoras berlaku hanya pada bangun segitiga. Jadi kalau tidak segitiga, nggak bisa dipakai itu teorema Pitagoras, karena hanya diperlakukan pada bangun segitiga. Bangun segitiga yang mana? Kan ada banyak tuh segitiga. Nah, ternyata hanya pada segitiga siku-siku saja. Jadi hanya berlaku pada bangun segitiga dan segitiga siku-siku. Oke. Seperti apa sih segitiga siku-siku? Nah, ini contohnya. Nah, ini. Yang penting ada sudut siku-sikunya. Nih, posisinya di sini. Nih, posisi sudut siku-sikunya di sini. Ini di atas, ini di bawah. Nah, seperti ini pun boleh. Ini juga segitiga siku-siku. Ya, walaupun segitiganya bentuknya posisinya miring, ya. Sisi-sisinya miring-miring semua. Tapi asal ada sudut siku-siku, maka dia disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ini pun begitu. Yang penting ada sudut siku-siku, maka dia disebut segitiga siku-siku. Jadi cirinya apa? Ya, ciri segitiga siku-siku adalah suatu segitiga yang mempunyai satu sudut siku-siku. Itu saja sudah. Tentang panjang sisinya bebas. Yang penting dia mempunyai sudut siku-siku. Ya, nah disitulah nanti teorema Pitagoras berlaku. Nah, sebelum lebih lanjut, kita pelajari dulu unsur-unsur segitiga siku-siku, biar nggak salah ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku, kita beri nama ABC misalnya. Nah, di sini sudut siku-sikunya adalah sudut C. Titik sudut diberi nama dengan huruf besar A, B, C. Boleh pakai D, F, boleh juga yang lain. Yang penting nama sudut harus dengan huruf besar. Huruf kecil untuk apa? Nah, ini. Huruf kecil adalah untuk panjang sisi. Kalau sudut B di sini, maka sisi B di sebelah sini. Kalau sudut C di sini, sisi C di sebelah sana di depannya. Nggak boleh ketukar. Kalau sudut A di sini, maka sisi yang panjangnya A di sebelah sana, ya, di depannya. Tidak boleh ketukar. Itu sudah kesepakatan matematika seperti itu, ya. Oke, apalagi unsur-unsur yang lain. Nah, ini sisi yang ini disebut sisi miring atau istilahnya hipotenusa. Kenapa disebut sisi miring? Bukan karena posisinya miring, tapi karena dia tidak membentuk sudut siku-siku. Ini lihat ini sisi AB. Di ujung A tidak ada sudut siku-siku. Di ujung B juga tidak ada sudut siku-siku. Maka dia disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Apalagi? Nah, ini berarti dua. Segitiga mempunyai tiga sisi. Yang satu sisi miring atau hipotenusa, berarti yang dua ini adalah sisi siku-siku. Ini sisi siku-siku AC, dan ini sisi siku-siku BC. AC dan BC ini dua-duanya lebih pendek daripada AB yang sisi miring tadi. Kemudian ada satu sudut siku-siku, ya.
Cirinya itu harus ada sudut siku-siku. Kalau nggak siku-siku, nggak bisa berlaku Pitagoras. Ya, lanjut. Nah, sisi paling panjang, sisi miring ini, sisi ini. Ingat-ingat, sisi paling panjang hanya satu. Pada segitiga siku-siku, sisi yang paling panjang satu. Ini disebut sisi miring. Jadi sisi yang paling panjang adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, berarti yang lain adalah sisi yang pendek. Dua sisi siku-siku itu adalah sisi yang lebih pendek. Kenapa harus ingat-ingat pendek dan panjang? Ini untuk memudahkan kalian mengingat ya. Jadi pendek tambah pendek sama dengan panjang. Ulangi, pendek tambah pendek sama dengan panjang. Untuk mendapatkan panjang, dari pendek ditambah pendek. Oke? Nah, bagaimana kita memperoleh rumus Pitagoras? Baik, misalnya kita punya sebuah segitiga. Siku-siku dong. Panjang sisinya ada A, ada B, ada C. Kemudian pada sisi A ini kita buat persegi atau bujur sanggar. Persegi yang panjang sisinya adalah A. Berapa A ya? Terserah, pokoknya panjangnya adalah A. Nah, jadilah seperti ini. Ini persegi dari sisi A. Berapa luasnya? Nah, luas persegi adalah sisi kali sisi. Kalau sisinya panjangnya A, berarti A kali A. Nah, kita kasih warna merah nih. Jadi berapa luas yang merah ini? Luas yang merah adalah A kali A. Kita beri nama L1. Sekarang dari sisi yang B, kita buat juga persegi. Kita buat persegi. Kita isi dengan warna biru. Berapa luasnya? Nah, sama, persegi sisi kali sisi. Kalau panjang sisinya B, berarti luas bagian yang biru adalah B kali B atau B kuadrat. Kita beri nama L2. Nah, sekarang yang C, sisi yang sini, yang paling panjang nih. Sisi miring atau hipotenusa. Kita buat juga persegi. Berapa luas persegi ini? Nah, kalau panjangnya C, berarti luasnya adalah C kali C. Tapi berapa C kali C? Kita coba lihat. Yang merah dan biru. Ya, kita lihat yuk reaksinya kayak apa. Nah, kita bedahkan satu demi satu. Luas dari yang merah, yang A kuadrat. Nah, itu udah A kuadrat. Terus yang B kuadrat kita juga masukkan ke C. Ternyata tidak kurang dan tidak lebih, pas. Kalau begitu, yang persegi C ini isinya merah dan biru. Yang merah tadi adalah A kuadrat, yang biru adalah B kuadrat. Digabung jadi satu, ditambah dong. Nah, yang ini tadi A-nya pendek, B-nya pendek, C-nya yang panjang. Oke, sehingga luas yang persegi kanan ini kita sebut L3 ya. Didapat dari L1 dan L2. L1 yang merah, L2 yang biru. Sehingga L3 nilainya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan tadi panjang sisinya adalah C. Ya, panjang sisinya adalah C. Sehingga luasnya L3 adalah C kuadrat. Nah, karena L3 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan L3C juga C kuadrat, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi jangan dihafalkan ABC-nya ya, karena posisinya mungkin bisa berubah-ubah. Tidak harus A di situ, B di situ, C di situ. Yang penting tadi ingat-ingat panjang pendek tadi ya. Apa kesimpulannya? Nah, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau, ini jangan dihafalin begini ya, tetapi diingat-ingat saja. Atau begini, untuk segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. C kan sisi miring tadi dikuadratkan. Sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya A dan B. Atau pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang
sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang pendek. Nah, ini lebih mudah mengingatnya nih. Panjang sama dengan pendek tambah pendek. Tapi dikuadratkan dulu. Insya Allah kalau begini akan mudah mengingat. Karena nggak ada namanya ABC-nya ya. Nah, ini insya Allah nih. Pakai yang merah ini untuk memudahkan mengingat. Oke? Nah, sekarang kita coba ya contoh soalnya. Carilah panjang sisi yang belum diketahui. Ini ada 3 segitiga nih. Kita coba satu ya. Yang ini, yang biru. Oke. Ada segitiga. Sisi yang panjang 13. Berarti sisi miring nih. Sisi siku-siku 5 cm, yang satunya belum tahu. Yang belum tahu kita beri nama X. Ya, kita beri nama X. Pertanyaannya, apakah ini segitiga siku-siku? Ya, berarti dia bisa berlaku teorema Pythagoras. Berapa sisi terpanjang? Sisi miring atau hipotenusa 13 cm diketahui. Sisi yang lain ada 5 cm dan X cm. Ingat tadi rumusnya. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang pendek. Berapa sisi yang terpanjang? Nah, kita bikin rumusnya. Sisi terpanjang 13 kuadratkan. Jumlahkan sisi yang terpendek 5 dan X. 5 kuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Kita mau mencari X nih. Atau kita balik ya. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Kita hitung. 13 kuadrat 169. 5 kuadrat 25. 169 dikurang 25. 144. Jadi berapa X-nya? X-nya adalah akar 144. Jadi kesimpulannya X sama dengan 12 cm. Nah, ini salah satu manfaat dari teorema Pythagoras. Kita bisa mencari satu sisi yang belum diketahui dari suatu segitiga siku. Mudah bukan? Iya, memang mudah. Alhamdulillah, kita sudah belajar. Nah, silahkan yang 2 contoh soal tadi, 2 soal yang lain dicoba ya. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar.